Akhirnya Ganggu pun menurut dan terpaksa menjadi PSK. Di hari pertamanya kerja, pelanggan bernama Govin mendatanginya. Sebagai pelanggan pertama yang puas, Govin pun memberi tip yang banyak sekali. Govin juga mengatakan pada Ganggu bahwa nantinya Ganggu akan menjadi pemimpin di daerah tersebut. Saat Ganggu menceritakan itu pada Sila, Sila hanya menganggap Govin membual. Tapi Ganggu seolah mempercayai ucapan Govin. Ia bahkan membakar uang gaji pertamanya sebagai tanda bahwa identitas yang lama sudah dia tinggalkan. Tidak ada lagi Gangga, yang ada sekarang hanyalah Gangubai. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa Ganggu sudah bekerja sebagai PSK selama setahun. Ia pun ingin merayakannya dengan pergi menonton film bersama teman-teman PSK yang lain. Dengan berani, Ganggu mengatakan pada Sila bahwa semua orang akan libur bekerja hari itu dan ingin menonton film. Sila yang merasa agak takut dengan ketegasan Ganggu akhirnya mengizinkan keinginan tersebut. Di malam harinya seorang PSK mendatangi Ganggu, minta tolong menuliskan surat untuk ayahnya. Dan saat sedang menulis, Ganggu teringat keluarganya. Selama berada di rumah bordil, Ganggu tak pernah menghubungi keluarganya sama sekali. Karena ia takut mencoreng nama baik mereka. Meski begitu, Ganggu masih berharap suatu hari dia bisa pulang dan bertemu dengan keluarganya lagi. Setelah menulis surat, para PSK beristirahat dan tidur. Dan jam 4 pagi, tiba-tiba ada pelanggan datang. Sila saat itu sedang bersantai dan masih bangun. Ia lalu membangunkan Ganggu dan menyuruhnya melayani pelanggan yang datang itu. Ganggu pun masuk ke kamar dan menemui pelanggannya. Ternyata si pelanggan memiliki penyimpangan seksual dan sangat kasar. Ia menyiksa dan memukuli Ganggu. Sila dan para PSK yang mendengar Ganggu berteriak pun langsung berusaha mendobrak kamar yang terkunci. Ganggu pun diselamatkan dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ganggu mendapat luka yang cukup serius. Ia mendapat banyak jahitan di perut dan juga bibir. Mukanya penuh dengan bekas luka dianiaya dan tulangnya retak. Sedihnya hal ini tak bisa dilaporkan ke polisi karena mereka berprofesi sebagai PSK. Jika tetap dilaporkan, Sila bisa dituntut dan malah masuk penjara. Ganggu pun dirawat cukup lama di rumah sakit. Pelanggan yang memukuli Ganggu itu akhirnya diketahui identitasnya bernama Salwat Asbahan. Salwat ternyata adalah anak buah seorang mafia bernama Rahim Lala. Salwat sudah sering membunuh dan memperkosa, tapi polisi tidak berani menangkapnya karena dia anak buah dari Rahim. Menariknya, Rahim ternyata nggak tahu kelakuan anak buahnya yang bejat ini. Setelah keluar dari rumah sakit, Ganggu menemui Rahim. Dia menceritakan kelakuan bejat Salwat dan menunjukkan luka jahitan di sepanjang perutnya. Rahim berempati pada cerita Ganggu, lalu berjanji akan menebus kelakuan anak buahnya. Ia menyuruh salah satu pengawalnya yang bernama Bilal untuk berjaga di depan rumah bordil setiap hari. Beberapa hari kemudian, Salwat muncul lagi di rumah bordil itu. Bilal langsung pergi menemui Rahim untuk menyampaikan bahwa Salwat sudah muncul. Beberapa saat kemudian, Rahim dan anak buahnya datang ke rumah bordil. Rahim langsung menghajar Salwat habis-habisan sampai meninggoy dengan tangannya sendiri. Gara-gara kejadian ini, Sila jadi takut dengan Ganggu. Ia ngeri karena Ganggu ternyata bisa mendapatkan bantuan
dari bos mafia secara langsung. Setelahnya, Sila mulai sakit-sakitan sampai suatu hari ia ditemukan sudah meninggal. Saat para PSK mengetahui bahwa Sila telah meninggal, mereka meminta Gangu untuk menggantikannya sebagai mucikari.